Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unisia. Sambutlah lantunan kajian Islami yang menyejukkan hati bersama program YBW Menyapa. Sebuah kolaborasi antara unit-unit pemberdayaan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Pada kajian kali ini disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo dari Embun Kalimasada. Semoga kajian ini membawa keberkahan bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Kancang Ngulik di episode keempat Ngulik Ngangsuh Kawruh Islam lan Kebudayaan. Ngulik adalah serial podcast yang dirilis oleh Lembaga Kebudayaan Embun Kalimasada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia bersama dengan Radio Dakwah Unisia sebagai upaya untuk mendiskusikan narasi Islam yang berbudaya dan berwacana Nusantara. Hari ini saya, Abraham Kindi, akan memandu Kancang Ngulik untuk mengeksplorasi wacana-wacana Islam dan kebudayaan kontemporer di Indonesia. Kali ini, Ngulik akan membahas salah satu buku yang berjudul Kitab Pembebasan Tafsir Progresif atas Kisah-Kisah di Al-Quran. Buku ini bercerita banyak tentang kisah-kisah Nabi, dan pada episode kali ini, kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Muhammad dalam perspektif lain. Kali ini kita dibersamai oleh Mas Eko Prasetyo yang juga merupakan penulis buku. Selamat pagi Mas Eko Prasetyo. Selamat pagi. Kembali lagi kita, Mas Eko. Kali ini kita akan berbincang pada episode terakhir tentang Nabi Muhammad. Mungkin pertama-tama Mas Eko bisa ceritakan apa temuan Mas Eko dalam kisah Nabi Muhammad dalam perspektif progresifnya, Mas. Terima kasih Mas Kindi, sahabat Unisia. Berlatar belakang kisah-kisah progresif itulah sebenarnya di bab tentang Rasulullah SAW itu saya membuat empat bab yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain gitu. Pertama saya sebut dengan Muhammad Sang Pembaharu gitu, karena dari beliaulah banyak sekali pembaharuan sosial itu dibangun di latar masyarakat Makkah yang kala itu dihuni oleh ketidakadilan, oleh ketimpangan kelas sosial yang begitu menganga gitu. Rasulullah membuat cetak biru satu tataran sosial alternatif itu. Maka saya sebut dengan Muhammad Sang Pembaharu. Yang kedua, saya angkat bab tentang Muhammad tahun duka cita itu. Betapa Rasulullah SAW itu ya seperti manusia pada umumnya gitu. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihan, yang sangat menyayanginya. Dia ditinggalkan oleh para kader-kadernya gitu, dan bahkan para pendukung-pendukungnya. Ada suasana kesedihan yang diabadikan banyak dalam Al-Quran gitu, dan saya menyebut itu dengan tahun duka cita yang dalam satu episode Gerakan Kaum Muda itu pasti terasa sekali ketika teman-teman kita mulai meninggalkan kita atau beralih posisi kita kira-kira. Itu disebut dengan Muhammad tahun duka cita. Yang ketiga adalah Muhammad Sang Panglima Perang gitu. Saya mengilustrasikan bagaimana Nabi Muhammad memimpin peperangan melawan para pemberontak dengan dibantu oleh Tuhan, dan kerap kali dari sana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terpetik ketika dia memerangi masyarakat jahiliyah dengan pertempuran yang terbuka gitu. Kalau dalam saya istilahkan itu dalam bahasa Antonio Gramsci itu perang manuver gitu. Jadi manuver-manuver dilakukan pada saat itu, bukan hanya perang, mungkin taktik yang kemudian cukup mengguncang kekuasaan Mekah saat itu. Yang terakhir saya angkat sebagai Muhammad teladan para pejuang itu. Bagaimana di akhir hidupnya Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat, fatwa-fatwa yang berharga untuk masa depan, karena itu menjadi satu syarat bagaimana Islam itu bisa bertahan dan bagaimana agama ini mampu membangun peran-peran pembaharuannya kira-kira. Jadi ada 4 edisi yang saya angkat gitu. Oke. Mungkin pembaca belum tahu yang dieksplorasi dalam bab pertama Nabi Muhammad Sang Pembaharu tuh apa yang Mas Eko soroti? Yang seperti sebenarnya ada 3 hal ya. Pertama adalah ketimpangan kelas sosial di Mekah saat itu gitu, yang melahirkan beberapa surat-surat yang sangat propagandis dan provokatif menurut saya, yaitu Al-Ma'un, At-Takasur gitu, dan surat tentang Abu Lahab gitu.
Jadi ada struktur sosial di Mekah yang mempertahankan ketimpangan gitu, yang membuat surah-surah di Mekah tuh nada emosinya tuh tinggi sekali gitu. Bahkan dalam surah Al-Maun terang-terang dikatakan, apakah kalian tahu siapa yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibudin gitu. Itu sebuah pertanyaan retorik yang nggak perlu dijawab gitu. Tetapi pertanyaan itu menegaskan lagi bahwa para pendusta agama adalah mereka-mereka yang ingin mempertahankan kekayaan dan nggak mau berbagi gitu. Yang kedua yang saya lihat dari adalah alienasi kepada anak-anak yatim, kaum perempuan dan orang miskin gitu. Dan itu merupakan salah satu resiko dari praktek ekonomi yang penuh dengan ketimpangan kelas itu. Dan itu membuat anak-anak miskin, orang terlantar, kaum duafa, anak yatim itu benar-benar menjadi warga pinggiran di Mekah saat itu. Maka semangat pembebasan Islam pada orang miskin, kaum duafa dan anak-anak yatim itu luar biasa tingginya gitu. Banyak surah yang secara menegaskan keberpihakan itu gitu. Yang ketiga, saya melihat tatanan di Mekah itu sangat dikuasai oleh para saudagar gitu. Ini berbeda karakternya karena Mekah itu kan tidak punya kekuasaan tunggal ya, tidak ada bangunan republik seperti di Athena atau Yunani gitu. Kita berbeda dengan yang dihadapi Musa, berhadapan dengan Fir'aun, Ibrahim berhadapan dengan Namrus gitu. Rasulullah itu enggak menghadapi raja tunggal ya. Rasulullah menghadapi kaum saudagar yang jauh lebih licik kira-kira. Karena peradabannya berbeda banget dengan apa yang dihadapi Musa maupun Ibrahim kala itu gitu. Sekarang dia berhadapan dengan kaum oligarki gitu yang saya sebut dalam istilah baru adalah yang logikanya itu adalah logika transaksional kira-kira. Apa-apa yang menguntungkan ya itu bisa, apapun yang dikomersilkan itu bisa gitu. Sehingga semua ayat-ayat Quran tuh belakangan di masa-masa Rasul itu kan selalu ayat-ayatnya tuh seperti bentuk transaksional gitu. Perdagangan dengan Allah misalnya, apa kamu ingin mendapatkan untung gitu, itu artinya dia berhadapan dengan masyarakat pedagang yang sangat memperhitungkan untung, laba dan rugi gitu. Jadi ini berbeda sekali dengan nabi-nabi sebelumnya karena Rasulullah berhadapan dengan kekuatan yang hari ini masih dominan, yaitu kaum oligarki kira-kira. Oke, nah berbeda dengan masa Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lain. Tadi disebutkan juga bahwa era di Nabi Muhammad SAW tuh dipenuhi oleh saudagar-saudagar. Nah, bagaimana Nabi Muhammad itu merombak sistem ekonomi Mekah yang mungkin disebutkan dalam buku tersebut tuh mempertahankan keberadaan orang kaya, Mas Eko? Ya, dalam naskah buku ini saya memang katakan Rasulullah itu menjalankan 3 misi besar ya. Pertama misi ketauhidan. Ini sebenarnya misi kutukan pada sistem ekonomi yang meletakkan kastanisasi kira-kira. Dalam sistem ini walaupun dalam bahasa sederhana kayak seperti sosialisme Islam lah kira-kira. Jadi meletakkan semua orang tuh berada dalam posisi yang sama sehingga orang tuh tidak dihitung dari harta kekayaan yang dimilikinya. Maka dalam praktek sederhana kan Rasulullah berdagang itu kan melakukan perdagangan dengan cara jujur gitu, memberitahu berapa yang diambil dari misalnya yang diambil dari para pedagang sebelumnya lalu dijual dengan harga berapa, itu Rasulullah memberitahukan dengan jujur itu. Bangunan ekonominya itu bukan bangunan ekonomi pasar, tapi bangunan ekonomi yang perdagangannya itu mengikuti kebutuhan masing-masing orang tuh, bukan perdagangan yang merangsang orang untuk mengkonsumsi gitu. Jadi ini bukan bangunan kapitalisme menurut saya. Ini satu bangunan sosialisme yang didasarkan atas kebutuhan orang per orang secara merata kira-kira. Yang kedua saya melihat dengan ketauhidan, selain dengan tauhid, Rasulullah meletakkan orientasi pembebasan orang miskin itu sebagai salah satu bangunan ekonomi yang mendasar gitu. Sehingga ekonomi yang dibangun itu tidak bisa dimonopoli oleh segelintir kelompok-kelompok pedagang saja gitu. Rasul memang pedagang, tetapi itu tidak membuat itu menjadi profesi utamanya beliau gitu. Beliau itu adalah para pendakwah gitu. Saya selalu curiga dengan dakwah mengatakan bahwa Rasul itu dulu pedagang. Tidak, itu bukan profesi Rasulullah. Rasulullah itu ya dakwah. Dagang itu hanya upaya untuk ya memberikan nafkah untuk Rasulullah sendiri dan untuk berbagi dengan yang lain gitu. Ini bukan profesi kira-kira. Jadi pada saat itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu tetap dalam semangat dakwah gitu. Dalam perdagangan pun orientasinya adalah bagaimana yang didapat ini kemudian bisa dibagi rata kepada mereka-mereka yang miskin dan tidak punya apa-apa gitu. Yang ketiga saya melihat bangunan ekonomi yang diciptakan adalah bangunan ekonomi yang mengutuk keras, itu namanya riba gitu. Riba itu bukan sekedar bunga uang yang dilipat gandakan menurut saya. Riba itu dalam bahasa Bani Sadr itu ya melipat gandakan tenaga manusia, itu juga riba gitu. Artinya memperkerjakan buruh dengan upah murah itu bagian dari riba kira-kira. Dan ini maka
riba dalam konteks itu perluasannya adalah pembebasan budak. Rasulullah kan sangat marah sekali kalau ada perbudakan, bahkan kritik keras atas perbudakan kan. Itu artinya perbudakan itu bagian dari riba ekonomi gitu. Sayang penjelasan riba ini nggak selalu detail karena Rasulullah setelah tidak lama kemudian wafat kan pada saat itu, sehingga kontroversi atas ide itu kemudian masih menganga sampai hari ini. Oke, menarik perihal tadi riba. Tapi saya juga ingin coba mengetahui lebih jauh tentang zakat, wakaf, sedekah itu. Itu kan menarik ya, sangat identitasnya tuh sangat mencolok Islam. Bisa elaborasi perihal bagaimana zakat, wakaf, sedekah ini tuh mampu menjadi sistem yang baik bagi perekonomian sekarang yang sangat timpang itu, Mas. Ya, belakangan ada peraih Nobel ekonomi ya, yang saya kemudian bisa memahami ini seperti mendapatkan ilham dari Rasulullah ya. Ada dua Nobel ekonomi tahun 2024 itu dimenangkan oleh 3 guru besar ekonomi gitu. Dan dia membuat satu karya yang bagus sekali tentang bagaimana membangun institusi ekonomi yang bisa mencerminkan keadilan. Pertanyaan besar dia seperti pertanyaan Rasulullah menurut saya. Kenapa ada orang miskin dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan gitu kira-kira. Pertanyaan itu dijawab oleh dia adalah kemiskinan itu bisa diatasi dengan 3 aspek kata dia. Ini khas pendekatan Rasulullah menurut saya. Pertama, memperkuat institusi-institusi yang selama ini bekerja tidak dengan cara melayani kebutuhan rakyat gitu. Jadi istilah dia itu institusi ekonomi ekstraktif gitu. Institusi ekonomi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri gitu kira-kira. Jadi keberadaan ketimpangan itu terjadi karena ada institusi ekonomi dan politik yang sifatnya ekstraktif gitu, yang dimonopoli gitu. Kritik Rasulullah pada kaum Quraisy saat itu adalah monopoli ekonomi yang luar biasa di tangan segelintir para pedagang-pedagang yang ingin mempertahankan monopoli gitu. Nah, Nobel itu mengatakan bahwa ketimpangan itu terjadi karena akumulasi kekayaan yang tidak merata gitu. Maka pertanyaan besarnya adalah waktu itu bagaimana cara meratakan kekayaan itu gitu. Pertama kata dia adalah ini jawaban yang kedua menurut saya. Yang kedua, bangunan kedua adalah orang-orang itu dipaksa untuk berbagi. Nah ini Nobel itu bagus sekali mengatakan berbagi. Mekanisme apa yang berbagi itu? Dalam Islam ya zakat, wakaf itu bagian dari keinginan untuk berbagi. Tetapi kata peraih Nobel ekonomi itu, orang itu bisa berbagi kalau orang itu tahu ada manfaatnya dengan berbagi itu gitu. Nah, di sini aspek teologi Islam menjadi penting gitu, karena di peraih Nobel ekonomi tidak bisa menjawab gitu. Apa yang membuat mereka itu merasa ingin berbagi gitu, nggak ada jawaban teologinya memang, tapi dia katakan harus ada keinginan untuk berbagi atau dipaksa untuk berbagi gitu. Pada masa khalifah kan ada orang dipaksa untuk membayar zakat loh kira-kira. Nah, itu harus dipaksa berbagi. Maka mekanisme zakat itu adalah mekanisme berbagi itu. Orang harus dipaksa berbagi karena hanya cara melakukan pemerataan itu hanya dengan zakat gitu. Kita tidak mungkin dengan bansos, dengan apa tuh saya rasa itu mustahil sekali dilakukan. Itu hanya untuk mempertahankan eksistensi orang miskin gitu, bukan untuk membuat orang miskin itu lebih punya kesetaraan dengan mereka-mereka yang sekarang ini memonopoli gitu. Jadi menurut saya zakat itu adalah upaya untuk memaksa orang kaya berbagi kekayaan yang terlalu sangat monopolistik kira-kira. Oke. Terus kan dalam sistem ekonomi sekarang tuh ada juga yang disebut pajak. Pajak itu membawa uang dari mereka-mereka yang hasil usaha dan lain-lain lalu diberikan ke negara dan idealnya itu diberikan kembali kepada rakyat. Tapi bagaimana pandangan Anda tentang sistem pajak ini, Mas Eko? Ya, saya sebenarnya orang Islam tuh sudah nggak perlu dikenai pajak kalau zakatnya udah benar gitu kira-kira. Orang Islam di Indonesia itu kan dikenai 2 hal berarti, udah dikenai pajak, dikenai zakat lagi kira-kira. Menurut saya itu tidak efektif karena dasar pajak itu kan sebenarnya dasar ketika negara itu berlaku untuk melindungi rakyat atau kira-kira. Kita lihat dengan negara yang angka korupsinya masih tinggi gitu, kepercayaan orang pada membayar pajak itu makin menurun, apalagi sekarang ini pajak mau naik lagi tahun depan kira-kira. Dan ketika pajak naik maka semua akan naik gitu. Pajak itu memerlukan syarat utama adalah institusi negara yang dipercaya gitu. Ada trust dari publik gitu. Selama itu tidak trust itu sulit sekali pajak dikenakan. Sedangkan zakat itu kewajiban manusia kepada Sang Khalik, kepada Allah gitu. Maka mau bentuknya kekuasaan itu kayak apapun, tapi kalau zakat itu wajib gitu. Dia sudah inherent dalam diri umat Islam gitu. Nah, bagaimana sebenarnya khusus umat Islam dikenakan zakat gitu, bukan pajak. Apalagi pajak dalam kondisi saat ini saya rasa sulit sekali. Pertama, kenapa itu sulit? Secara
ekonomi makro ternyata penerapan pajak itu tidak cukup adil gitu. Orang-orang kaya dikasih tax amnesty sekarang ini. Udah hampir 3 kali tax amnesty diberikan. Sedangkan orang miskin dinaikkan pajaknya. Itu jelas tidak adil. Yang kedua, institusi perpajakan masih menyimpan yang saya tadi katakan watak koruptif itu gitu. Jadi yang ketiga pajak dikenakan, apalagi sekarang nih hampir semua dikenakan pajak. Kalau PPN naik 12%, salah satu akan meningkat di sebelah sini. Kita tidak menerapkan pajak khusus untuk pendapatan orang-orang kaya gitu kira. Yang ini sebenarnya bisa diterapkan tapi tidak berani dilakukan gitu. Jadi selama institusi negara itu tidak punya kepercayaan publik, sulit sekali untuk menerapkan pajak secara agresif gitu. Sepakat. Pernah saya di kelas ketika ikut mata kuliah teori perspektif ekonomi politik global, waktu itu tuh membahas tentang bagaimana neoliberal itu bekerja. Nah, salah satu yang dikatakan oleh dosen saya itu bahwa yang membedakan neolib dengan yang lainnya itu adalah mereka mempunyai mempunyai asumsi bahwa orang-orang kaya tuh jangan dikenain pajak. Kenapa? Karena orang-orang kaya tuh akan memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat umum. Nah, saya melihat kondisi sekarang tuh seperti itu. Banyak orang-orang kaya yang selalu mengakali pajak gitu. Ada pandangan, ada respon nggak Mas perihal hal tersebut? Ya, saya melihat dari kaca pandang perjuangan Rasulullah SAW, saya melihat bahwa orang-orang kaya yang diberikan hak istimewa itu memang perlu untuk dilucuti kekayaannya bukan dengan semata dengan pajak. Negara harus memaksa aset-aset usahanya itu dikuasai oleh negara gitu kira-kira. Karena apa? Karena selama ini kekayaan yang terlalu besar itu berbahaya sekali gitu. Bahkan dalam Quran disebut dengan surat At-Takasur itu adalah efek dari kekayaan yang begitu menggumpal gitu. Di Indonesia sendiri pertumbuhan super rich itu luar biasa tuh. Dan orang kaya di Indonesia itu kan bukan kayak orang kaya di luar negeri yang karena pengetahuan, kerja keras, itu kan politiknya politik rente gitu kira-kira. Jadi kaya itu karena kapitalisme, Yosira Kunio mengatakan itu karena kapitalisme semua. Orang kaya di Indonesia itu kan kelihatan pejabat, pengusaha, pejabat kan begitu kan kira-kira. Jadi kekayaannya itu didasarkan oleh apa? Oleh ekstraksi sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu hanya 2 modalnya. Eksplorasi sumber daya alam dan konsumsi publik gitu kira-kira. Itu artinya dasar bangunan ekonomi kita tuh tidak berdiri pada sumber ekonomi produktif gitu. Sehingga wajar jika kemudian orang-orang kaya harus dibatasi akses kekayaannya, dan itu harus ada aturan yang regresif untuk melakukan itu gitu kira-kira. Harus ada keberanian untuk melakukan itu. Saya ingat surat Abbasiyah itu kan Rasulullah dikritik gitu. Bukan Rasulullah dikritik karena tidak menghargai orang buta, tetapi menurut saya Rasulullah dikritik karena dia lebih memberi perhatian pada orang kaya gitu. Allah tuh mengkritik keras pada tindakan yang sederhana seperti itu gitu kira-kira. Apalagi pada kebijakan kita yang melonggarkan kaum kaya, karena itu pasti berbahaya sekali di masa depan kalau kekuasaan hanya dipegang oleh orang-orang kaya. Oke. Lalu ini kita bisa melihat tadi dikatakan super rich di Indonesia itu banyak, bahkan di global juga kita kerap kali mengenalnya sebagai 1% gitu ya. Nah kan tampak jelas kesenjangan ekonominya tuh baik di Indonesia maupun di global. Dugaan saya tentu di sutradara di balik ini adalah sebuah sistem. Terus pertanyaannya tuh, pandangan Mas Eko terhadap sistem ekonomi politik global sekarang tuh bagaimana, dan apakah ekonomi Islam itu dapat merespon hal tersebut, Mas? Ya, memang sudah banyak studi bahwa bangunan ekonomi neoliberalisme itu berbahaya sekali, dan sekarang kayaknya kita menuju ke arah sana kan. Tapi kita tahu bahwa bangunan ekonomi itu rentan sekali. Pertama, rentan oleh krisis gitu. Ini sudah diprediksi oleh banyak kalangan ya, bahwa krisis ekonomi akan semakin menjadi-jadi ketika bangunan ekonomi itu hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang lama-kelamaan kelompok itu konflik satu sama lain gitu. Kita lihat Cina, Amerika dan negara-negara lain itu mulai konflik dagang itu mulai luar biasa terjadi, apalagi setelah Trump naik ke pemerintahan Amerika. Jadi akan ada situasi di mana krisis itu adalah menjadi ciri laten dari kapitalisme hari ini gitu. Yang kedua, berbahayanya bangunan ekonomi
negeri bangunan ekonomi itu berdasar atas kekerasan gitu kira. Saya lihat pertarungan perang antara di Timur Tengah, perang yang muncul mulai di Asia Tenggara yang mulai rame gitu, itu adalah salah satu bentuk kapitalisme, efek dari kapitalisme, yaitu satu bangunan ekonomi yang mempertahankan kekerasan sebagai salah satu cirinya kira-kira. Konflik-konflik kekerasan, aneksasi wilayah, perebutan Laut Cina Selatan, klaim itu kan klaim-klaim teritorial yang ingin merebut aset sebenarnya. Nah, perebutan aset itu akan menjadi satu bagian lingkaran setan dari kekerasan yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Dan yang berbahaya menurut saya adalah makin hari makin situasi ini makin menciptakan pengangguran yang luar biasa besarnya. Nah, apakah sistem bangunan ekonomi Islam itu bisa? Nah, ini tergantung apa yang kita namakan dengan sistem bangunan ekonomi Islam kan. Karena bangunan ekonomi Islam hanya sebatas dipahami sebagai bank syariah, lalu khilafah gitu, menurut saya itu hanya bagian dari utopia ya. Kalau itu hanya menjadi propaganda dan tidak menjadi satu aksi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengaku diri Islam, saya rasa itu hanya menjadi cara kita untuk lari dari kenyataan yang sekarang ini kita alami gitu kira-kira. Oke. Saya teringat ini tentang tadi riba, bahwa riba tuh bukan hanya perihal bunga tetapi juga perbudakan dan lain-lain. Hal ini tuh menurut saya penting, tapi kenapa Mas Eko hal tentang riba ini tidak diiriskan bersama perbudakan itu pada penceramah-penceramah lain tuh? Ya, menurut saya karena pendekatan keagamaan kita masih sangat fikih banget ya, fikih klasik itu, dia tidak secara struktural membaca satu situasi sosial hari-hari ini menurut saya, sehingga tafsirnya tuh tidak kontekstual, tapi tidak melihat persoalan yang terjadi di masyarakat. Kita lihat aja khotbah-khotbah Jumat kita ini kan khotbah Jumat yang seakan-akan lari dari persoalan kan. Orang datang ke khotbah Jumat itu maka sering lambat-lambat toh. Kalau itu khotbah itu mengangkat persoalan real sehari-hari, saya rasa itu akan membuat agama Jumatan itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Saya pernah Jumatan di Palestina, itu luar biasa, bahkan kota amalnya itu dikasih nama itu. Kota amal untuk pengungsi Palestina, kota amal untuk. Jadi kota amal itu punya sasaran sendiri. Ini kita kota amal satu nggak tahu untuk apa kecuali bayar listrik gitu kira-kira. Itu artinya memahami itu aja sulit, apalagi memahami riba yang konteksnya lebih pada perbudakan gitu. Karena saya ngelihat selama ini orang Islam tuh melihat perbudakan tuh sama tidak berbeda sekali dengan nasib para pekerja buruh hari ini gitu. Padahal budak dan buruh itu hampir sama menurut saya, serupa gitu kira-kira. Tapi orang Islam selalu melihat perbudakan itu adalah yang terjadi di masa Rasulullah, dan itu salah satu di antara ada Bilal gitu. Padahal ada banyak sekali perbudakan terjadi di sini, dan Marsina salah satunya buruh yang dianiaya itu ada bagian dari kekejian dari perbudakan menurut saya. Dan orang Islam nampaknya di Indonesia belum sensitif pada soal-soal seperti ini, atau belum menjangkau, atau memang otoritas yang menginginkan Islam itu seperti ini menurut saya, yang lemah atas bangunan ekonomi yang eksploitatif gitu. Untuk umat Islam mengetahui hal tersebut, dengan gerak-gerik sekarang, apakah Mas Eko melihat sebuah optimisme bahwa apakah ada gelombang yang mengarah ke sana, bahwa untuk mendekatkan agama dengan hal-hal yang kontekstual? Ya, saya senang dengan acara ini. Acara ini menurut saya acara yang mencoba mendekatkan isu-isu struktural dalam pemahaman garis kitab suci ya menurut saya. Acara Yunisia dibantu oleh yayasan dari teman-teman Badan Wakaf itu merupakan upaya. Kita harus memberikan pendidikan seperti ini, karena hanya dengan cara seperti inilah kita membangkitkan kesadaran. Rasulullah dulu ya juga memulai dari hal sederhana. Dari satu kawasan yang sangat kecil dibangun kesadarannya, dan dari titik itu mulai muncul orang-orang yang percaya atas keyakinan itu, dan Allah selalu akan menolong pada ide progresif yang sebenarnya itu merupakan bagian dari apa yang digagas oleh Rasulullah di masa-masa lalu. Baik, terima kasih Mas Eko. Terima kasih. Semoga acara kali ini bisa menggugah hati kita. Begitu sobat-sobat ngulik, hari ini kita sudah mempelajari beberapa hikmah dari bab kisah Nabi Muhammad SAW. Kami aturkan terima kasih kepada Mas Eko dan kepada Radio Indonesia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kajian YBW Menyapa.
sebuah kolaborasi antara unit-unit pemberdayaan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat dan menjadi bekal di kehidupan kita. Sampai jumpa kembali di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.